Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Apriantono, saat ini menjadi dosen tidak tetap di program studi ilmu dan teknologi pangan Universitas Bakri sejak tahun 2012, sekaligus juga saya anggota Dewan Penyantun di Universitas Bakri, Jakarta. Sebelumnya saya dosen IPB dari tahun 1982 sampai tahun 2010 dan pernah menjabat menjadi Menteri Pertanian di era KIB 1 tahun 2004 sampai 2009. Pengalaman saya cukup banyak, termasuk juga menjadi konsultan dan komisaris di berbagai perusahaan. Tapi saat ini lebih banyak berkonsentrasi di pendidikan dan juga di kegiatan-kegiatan sosial. Saya kira itu perkenalan saya. Jadi pangan fungsional itu sebetulnya adalah pangan yang memiliki fungsi bukan hanya bermanfaat bagi kebutuhan-kebutuhan dasar, ya, tetapi ini lebih, gitu ya, manfaatnya itu lebih kepada apakah dia menjaga kesehatan atau bahkan ya membantu di dalam pengobatan penyakit, terutama adalah di dalam pencegahan penyakit, ya, itulah pangan fungsional. Jadi bisa dikatakan secara sederhana, pangan yang punya fungsi lebih, terutama adalah fungsinya di dalam kesehatan manusia. Ya, benar sekali bahwa apa yang kita makan itu akan mempengaruhi, ya, kondisi tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus memilih, ya, makanan-makanan itu baik dari sisi jenisnya maupun juga jumlahnya. Ya. Karena semua itu, apa yang kita makan, itu semuanya akan mempengaruhi, ya, baik fisik maupun juga mental kita nantinya justru akan berpengaruh juga pada akhirnya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar fisiknya, gitu. Karena kalau misalnya ada ketidakseimbangan di dalam tubuh kita, ya, itu juga nantinya akan mempengaruhi, ya, kemampuan dalam berpikir. Ya. Atau ada kekurangan sesuatu, ya, itu juga sama, nantinya akan juga mempengaruhi. Bahkan sekarang ini ada makanan-makanan yang ditengarai, gitu ya, bisa menyebabkan autis misalnya. Nah, karena itu penting sekali kita memilih makanan, ya, harus makanan-makanan yang sehat dan juga memiliki fungsi, ya, di dalam tubuh kita untuk membuat tubuh kita selalu sehat. Konsep Karus itu konsep yang baik karena berawal dari sebuah filosofi bahwa sarang penyakit atau sumber penyakit itu berasal dari perut. Oleh karena itu, kalau kita ingin sehat, ya, terbebas dari penyakit, maka sehatkanlah perut kita. Itulah konsep Karus itu berawal dari situ. Dengan sehatnya, ya, perut kita, dari mulai lambung, usus besar, usus kecil, pencernaan kita bagus, ya, maka penyerapan zat-zat gizi dan juga pangan fungsional itu akan bagus. Dan ini akan mempengaruhi kesehatan sel. Nah, ini juga yang kedua. Jadi penyembuhan penyakit, ya, atau juga kesehatan itu berawal dari sel, gitu. Berawal dari sel yang sehat. Gitu. Di mana di dalam sel juga ada DNA, ya. Nah, DNA itu yang mengatur tubuh kita. Oleh karena itu, kalau selnya sehat, maka DNA pun akan bisa bekerja dengan baik, sehingga bisa mengatasi misalnya penyakit-penyakit yang ada. Kemudian di dalam konsep Karus ini sangat penting mengkonsumsi pangan fungsional. Karena memang tadi syarat untuk supaya pencernaan kita sehat, selnya sehat, maka kita harus mengkonsumsi di samping kebutuhan-kebutuhan dasar juga adalah kebutuhan pangan fungsional. Ya. Kebutuhan pangan dasar seperti karbohidrat, protein, lemak, ya, juga adalah pangan fungsional yang mempunyai fungsi tertentu, ya, khususnya di dalam kesehatan, ya, dan juga pencegahan penyakit dan juga di dalam membantu di dalam penyembuhan penyakit. Saya mengenal konsep Karus ini sebenarnya sudah cukup lama, ya, karena saya berteman baik dengan pencetus konsep ini. Dari mulai awal itu sudah kita banyak berdiskusi dan saya memahami betul ini suatu konsep yang baik dan sesuai juga dengan pengetahuan ilmiah saya yang dalam di bidang pangan, ya. Karena bidang saya secara umum adalah ilmu pangan. Ini
juga berkaitan dengan pangan-pangan fungsional yang ada di sekitar kita, yang menjadi bahan pangan lokal. Gitu. Sehingga bahan pangan lokal itu sebetulnya sangat bermanfaat, gitu. Ya, banyak mengandung antioksidan, kemudian juga banyak mengandung serat, ya, banyak juga mengandung resistant starch, gitu ya. Inilah kemudian yang nantinya kaitannya adalah dengan kemampuan kita di dalam memproduksi pangan fungsional ini. Nah, ini semuanya akan berdampak, ya, akan berdampak kepada tumbuhnya ataupun berkembangnya pangan-pangan lokal, dan ini juga akhirnya nantinya juga akan lebih mensejahterakan para petani kita. Ya. Jadi kita tidak perlu impor, ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan fungsional, tetapi bisa dipenuhi dari dalam negeri. Kita sangat mengharapkan, ya, berkembangnya konsep Karnus dan kaitannya dengan pangan fungsional ini, karena ini akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Sehingga kita sangat berharap, ya, masyarakat lebih memahami konsep ini, ya, kemudian lebih memahami pentingnya pangan fungsional, ya, sehingga kesehatan masyarakat juga akan meningkat. Saya sangat mengharapkan, ya, masyarakat memahami pentingnya, ya, kesehatan yang berawal dari kesehatan pencernaan, gitu. Kemudian kesehatan yang berawal dari sel-sel yang sehat. Inilah yang sebetulnya mendasari konsep Karnus, ya, sehingga kita bisa memilih, ya, pangan kita, pangan-pangan yang sehat saja yang kita konsumsi, ya, bukan junk food misalnya. Ya. Nah, dengan demikian, ya, kita harapkan kesehatan masyarakat lebih baik, ya, terhindar dari penyakit, dan bagi mereka yang sudah mengalami sakit, ya, seperti diabetes, gitu, itu bisa diatasi, ya, dengan mengkonsumsi pangan fungsional, ya, pangan fungsional tertentu sesuai dengan penyakitnya yang dikembangkan berdasarkan konsep Karnus ini. Kalau kita melihat kondisi petani kita saat ini, ya, kita harus melihatnya secara keseluruhan, artinya bukan hanya satu kelompok, ya. Ada petani-petani yang sudah baik, itu biasanya adalah petani-petani besar yang punya lahan luas, ya. Tapi 70% itu kebanyakan petani gurem. Inilah kemudian yang harus kita bantu, ya, mereka, ya, agar bisa meningkatkan kesejahteraannya. Salah satunya adalah mereka harus memproduksi hasil pertanian yang mempunyai nilai tinggi. Di antaranya adalah pangan fungsional. Jadi kalau pangan fungsional ini banyak diminati oleh masyarakat, banyak dibutuhkan oleh masyarakat, maka ini akan berdampak pada meningkatnya permintaan dan akhirnya berdampak pada produksi oleh petani itu sendiri. Gitu. Jadi ini sangat berkaitan antara berkembangnya konsep Karnus, berkembangnya kebutuhan pangan nasional, pangan fungsional, kemudian juga akhirnya permintaan yang meningkat yang menyebabkan petani harus memproduksi, ya, pangan-pangan fungsional tersebut, sehingga, ya, kita harapkan kesejahteraan petani juga akan meningkat. Itu yang kita harapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya, saya mengimbau agar mempelajari lebih lanjut mengenai konsep Karnus ini, ya, di www.konsepkarnus.com. Selain itu, saya juga menghimbau agar mempelajari lebih lanjut, ya, mengenai zat gizi, kemudian pangan fungsional, dan hubungannya dengan kesehatan, ya, agar kita punya pengetahuan supaya itu kita terapkan untuk memperbaiki kesehatan kita, ya, mencegah penyakit, dan juga tentunya bisa mengatasi berbagai penyakit. Saya kira itu saja pertemuan kita kali ini, ya. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.